Apakah masih ada orang yang pengen ikut transmigrasi? Orang yang mendaftar untuk ikut transmigrasi itu lumayan banyak, sekitar 7.000 kepala keluarga. Jadi ini adalah menjadi salah satu tugas dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, bukan dengan memindahkan kemiskinan ke tempat baru, bukan. Banyak pengamat yang mengkritik, kok kabinet ini gemuk. Ini namanya kabinet yang besar. Kalau bagi-bagi jabatan ya seluruhnya itu partai politik kader-kadernya. Yang non partai politik juga tidak kalah banyaknya. Kementerian Transmigrasi di tahun ini tidak memberangkatkan penduduk dari luar Pulau Papua ke Papua. Tantangan terbesarnya adalah melakukan revitalisasi terhadap program transmigrasi. Ya, minta doa restu dari masyarakat Indonesia agar kami bisa bekerja dengan fokus, dengan baik. Halo, kembali lagi di podcast For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Nah, kali ini Tirto kedatangan bintang tamu, narasumber yang sangat luar biasa, spesial gitu ya, karena beliau ini adalah salah satu wamen, wakil menteri kementerian yang baru saja dipisah gitu ya. Karena sebelumnya kementerian ini melebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan juga Transmigrasi gitu. Kementerian ini kemudian berdiri sendiri menjadi Kementerian Transmigrasi, dan kita akan banyak mengobrol ya Pak ya, banyak berdiskusi soal program-program apa saja sebetulnya dan juga tantangan ke depannya di Kementerian Transmigrasi gitu ya, di pemerintahan yang baru ini. Langsung aja gitu ya teman-teman, kita berikan tepuk tangan kepada Wakil Menteri Transmigrasi Bapak Viva Yoga Mauladi. Sebelumnya selamat datang Bapak, udah mau main-main ke kantor Tirto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong-ngomong kita syutingnya malam loh Pak. Ya malam. Ya, ini membuktikan bahwa Bapak ini wakil menteri kita yang baru ini sangat sibuk gitu ya. Baru bisa mendapatkan jadwal malam hari kita bisa syuting bareng. Enggak sibuk. Lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini Pak? Ya, lagi menyusun struktur organisasi, tata kelola. Oke. Lagi menunggu surat dari Mensesnek dan penataan sumber daya manusia. Karena kan sudah berubah ini. Dulu Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, sekarang berdiri sendiri Kementerian Transmigrasi. Kalau dari sejarahnya itu memang selalu berubah-ubah dari Kementerian Transmigrasi sejak pemerintahan Orde Lama. Dulu Pak Soeharto kan juga berdiri sendiri ya. Pak Karno dulu digabung dengan Kementerian Transmigrasi dan Koperasi. Kemudian dirubah lagi Kementerian Transmigrasi, Koperasi dan Demobilisasi. Nah, sampai terus sekarang sekarang menjadi Kementerian Transmigrasi. Ini usai dilantik, Pak Yoga ini sekarang sedang fokus mempersiapkan apa nih? Ya, sekarang ini bersama dengan Pak Menteri, membantu Pak Menteri Transmigrasi, Pak Iftita, untuk melaksanakan program APBN 2024. Dan nanti akan kita tuntaskan sampai Desember 2024. Jadi banyak orang yang bertanya, Mbak Ayu, apa relevansinya Kementerian Transmigrasi di era milenial ini? Kok masih ada? Apakah relevan apa tidak? Kan gitu kan? Apakah masih ada orang yang pengen ikut transmigrasi? Iya, betul. Kan gitu pertanyaannya. Di era ini ya, di era milenial ini. Jadi perlu saya jelaskan, di tahun 2024 ini animo untuk melakukan transmigrasi. Jadi orang yang mendaftar untuk ikut transmigrasi itu lumayan banyak, sekitar 7.000 kepala keluarga. Dipengaruhi oleh apa Pak itu? 7.000 kepala keluarga. Tapi untuk tahun ini kita memberangkatkan 121 kepala keluarga, itu pun setengahnya 53 kepala keluarga transmigrasi lokal. Artinya transmigrasi lokal itu perpindahan penduduk
bukan dari pulau ke pulau lainnya, tapi dari daerah satu ke daerah yang lainnya, tetap dalam satu pulau atau dalam satu provinsi. Nah, kemudian relevansinya bukan hanya sekedar untuk melakukan perpindahan penduduk, ya, tapi yang diberikan amanat oleh Pak Presiden Prabowo itu adalah Kementerian Transmigrasi ini dapat ikut menjaga NKRI, karena dengan terdistribusinya penduduk di seluruh Indonesia ini kan memiliki 17.500 pulau, ya kan, 280 juta orang jiwa, dan ini sangat luas karena tidak seluruh penduduk itu bisa dihuni. Gitu. Tetapi dari sisi lahan masih terbuka luas, lahan-lahan produktif yang belum ditempati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menjaga tempat-tempat itu supaya tidak kosong, perlu ditempatkan masyarakat Indonesia yang punya keinginan untuk bertransmigrasi. Yang kedua, ya tentu untuk mengurangi kemiskinan, karena dalam transmigrasi ini pemerintah memberikan lahan 2 hektar, 1 hektar untuk pemukiman dan pekarangan rumah, 1 hektar untuk perkebunan. Jadi ini akan memberikan jaminan hidup selama 1 tahun, kira-kira 300 juta per kepala keluarga. Kalau asumsinya 1 kepala keluarga itu 4 jiwa, maka kita berharap dengan kebutuhan-kebutuhannya itu bisa tercukupi. Jadi ini adalah menjadi salah satu tugas dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, bukan dengan memindahkan kemiskinan ke tempat baru, bukan, tapi kita ingin mengurangi kemiskinan karena yang bertransmigrasi itu akan diberikan lahan, diberikan jaminan hidup selama 1 tahun, dan juga diberikan fasilitas dan sarana selama dia hidup selama 1 tahun. Diharapkan selama 1 tahun bisa mandiri dan bisa berproduksi untuk menjalani hidupnya di daerah yang baru. Jadi dalam rangka itu maka sebenarnya program transmigrasi ini adalah bagian dari menjaga NKRI untuk mengurangi kemiskinan dan juga untuk mencapai ya perwujudan persamaan keadilan dan pemerataan. Itulah cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah, yang bagian dari visi Presiden Prabowo agar proyek ini bisa jalan. Gitu. Tapi sebelumnya kan Kementerian Transmigrasi ini kan melebur bersama dengan Kementerian Desa dan juga Pembangunan Desa daerah terpencil tadi ya. Kemudian sebenarnya kalau menurut Pak Yoga sendiri, apa urgensinya Pak Prabowo akhirnya membuat kementerian ini berdiri sendiri gitu Pak? Ya urgensinya ya ini adalah bagian dari kerja-kerja besar. Kan banyak pengamat yang mengkritik kok kabinet ini gemuk. Bahasanya kan gitu kan. Kalau saya mengatakan kalau ada gemuk berarti ada yang kurus stunting dong. Nah, enggak, ini namanya kabinet yang besar. Ya, karena menghadirkan struktur organisasi pemerintahan yang besar gitu. Sebab apa? Indonesia ini luas, dari Sabang sampai Merauke, berapa puluh negara-negara di Eropa itu bisa sama dengan luas wilayah Indonesia. Jadi karena Indonesia ini luas, maka perlu adanya sebuah kerja-kerja yang detail, yang tuntas, yang fokus, tepat waktu, tepat sasaran, melalui struktur organisasi kementerian. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang struktur organisasi negara itu adalah bagian yang sangat penting di dalam menuntaskan kinerja program-program pemerintah. Ada kementerian, ada lembaga. Jadi kalau kemudian dibilang besar ya memang besar, dan kita juga perlu ada badan-badan khusus otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden. Misalnya Badan Pangan Nasional, Badan Gizi, dan Badan Karantina, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu dibentuk dalam rangka agar
fokus dalam tata kelola pemerintahan dan bisa menyelesaikan persoalan. Oke, berarti dipecah itu supaya lebih fokus, lebih detail gitu ya dengan program-program yang kedepannya akan dibuat. Di beberapa negara coba yang hanya sekitar 20 juta, itu struktur kabinetnya ada yang 34. Kita ini 280 juta loh, struktur pemerintahan kabinetnya bersama dengan badan-badan ya saya rasa ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan kerja-kerja yang fokus, kerja yang detail, dan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan publik bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Gitu. Tapi mungkin saya mau minta sedikit opininya Pak Yoga sih, sebenarnya banyak sekali statement-statement atau pernyataan beberapa pihak gitu ya di luar sana yang menyebut bahwa kabinet ini gemuk, memang kabinet ini besar gitu. Tapi gemuk sama besar beda loh. Oke. Kalau gemuk berarti ada yang kurus stunting dong. Oke. Ini kabinet besar. Oke, kabinet besar. Saya lebih senang mengartikan bahwa kabinet ini besar. Oke. Nah, tapi beberapa pihak tuh banyak yang bilang bahwa fenomena ini gitu ya, dibilangnya ini adalah fenomena bagi-bagi jabatan aja, bagi-bagi jatah aja gitu. Opini Pak Yoga terkait pernyataan seperti ini bagaimana? Ya nggak apa-apa namanya opini ya kan. Tapi kalau kita cek kan bukan hanya menteri dari partai politik, yang non partai politik juga tidak kalah banyaknya. Kalau bagi-bagi jabatan ya seluruhnya itu partai politik kader-kadernya. Jadi yang dimaksud dengan zakon kabinet atau kabinet ahli itu kabinet yang profesional. Kabinet profesional itu sumbernya bisa dari dua, bersumber dari partai politik, dan yang kedua bersumber dari non-partai politik. Jangan kemudian dikatakan bahwa kader-kader partai politik itu tidak profesional, terus yang bukan dari partai politik itu profesional. Jadi cara berpikir itu saya kurang setuju. Jadi yang dimaksud dengan nilai profesionalitas itu adalah dari sikap, dari karakter, dari attitude, dan dari tanggung jawab dia dalam menyelesaikan persoalan di mana dia diberi tugas di kementerian atau di lembaga. Gitu. Kembali ke Kementerian Transmigrasi begitu ya. Ketika sudah berdiri sendiri, apakah nanti fokus ke depannya akan lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat transmigran atau akan fokus tetap pada perpindahannya, Pak? Ke depannya? Ya, semuanya dikerjakan. Nanti kita lihat soal anggaran, kalau kemudian pemerintah menyediakan anggaran yang lebih, kita akan bisa memberangkatkan penduduk yang memiliki animo, yang sudah mendaftar untuk kita kirim ke beberapa negara yang ke beberapa daerah yang membutuhkan para transmigran. Jadi sekarang ini sifatnya itu bukan top down tapi bottom up. Berdasarkan Undang-Undang Transmigrasi disebutkan bahwa peran serta dari pemerintah daerah sangat penting untuk menyediakan lahan dan memberikan fasilitas lokal dalam rangka untuk penyediaan para transmigran. Jadi ada hubungan yang koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada masa Orde Baru dulu kan sangat instruktif kan dari pusat. Kalau sekarang itu berdasarkan Undang-Undang Transmigrasi, pemerintah daerah yang membutuhkan kemudian melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat, dan sifat pemerintah pusat itu sebagai fasilitator untuk mengirimkan para calon transmigran ke daerah yang membutuhkan para transmigran, itu pertama. Tapi yang kedua juga program revitalisasi. Jadi bukan hanya orientasi sekedar untuk mengirimkan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, tapi juga sekarang ini kita bisa mengevaluasi beberapa produk dari para transmigran itu bagaimana kondisinya. Ini perlu dievaluasi dengan melakukan revitalisasi terhadap program transmigrasi. Mungkin masyarakat sebagian kecil mengetahui justru dari program transmigrasi sejak masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ini ada datanya.
sekarang ini sudah 9,2 juta jiwa ya penduduknya. Kawasan transmigrasinya ada 619 kawasan dan permukiman transmigrasi itu ada 3.672 satuan pemukiman dan 42 kawasan perkotaan baru. Jadi dari pengembangan wilayah ini ternyata sudah terbentuk 1.567 desa, kemudian 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Itu daerah-daerah yang menjadi tempat transmigran ya? Itu daerah-daerah produk dari program transmigrasi. Jadi setelah kita kirim ke daerah-daerah pada masa lalu, ternyata mereka berkembang menjadi desa mandiri, menjadi desa yang maju, terus mereka beranak pinak, membangun kekuatan ekonomi, kekuatan bisnis, kekuatan sosial budaya setempat, sehingga lahir 116 kabupaten kota dan 3 provinsi, itu semuanya adalah produk dari pengembangan kawasan transmigrasi. Jadi sejauh ini sudah berapa jumlah penduduk yang ingin bertransmigrasi, Pak? Yang mendaftar tadi? Sekarang sekitar 7.000 kepala keluarga. Tapi di tahun ini kita memberangkatkan sekitar 121 kepala keluarga, itu pun separuhnya, sekitar 53 kepala keluarga itu transmigrasi lokal. Itu ke daerah mana untuk yang tahun Daerahnya ini? Itu asal transmigrasinya di daerah Jawa, kemudian untuk tempat transmigrasinya di daerah Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Nah ini sebenarnya dengan berdiri sendirinya Kementerian Transmigrasi ini, apakah ada kaitannya dengan IKN juga, Pak? Apakah nanti akan ada transmigrasi ke IKN juga atau bagaimana? Itu belum dirumuskan, belum dirumuskan soal itu. Tapi sudah ada, apakah sudah ada omongan-omongan ke sana? Belum ada. Belum ada. Kemudian mungkin kedepannya apakah udah ada kerjasama juga dengan kementerian lain? Dari ada. Jadi gini. Kan dalam struktur kabinet ini ada Menko Koordinator, ya kan? Jadi Menko Koordinator itu adalah bertugas untuk mengkoordinasikan secara teknis beberapa kementerian teknis di bawah wilayah koordinasinya. Kalau Kementerian Transmigrasi ini masuk koordinasi dengan Menko Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Mas AHY. Nah, Menko AHY itu mengkoordinasikan kerja-kerja dari Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PU, Kementerian ATR, BPN, dan Kementerian Perhubungan. Jadi kami bersama dengan Pak Menteri Iftitah sudah melakukan komunikasi, koordinasi, dan merumuskan program-program secara sinergis dengan seluruh kementerian yang tadi saya sebutkan itu, untuk titik fokusnya di kawasan transmigrasi. Jadi misalnya dalam satu titik kawasan transmigrasi, pembangunan jalan itu nanti berkaitan dengan Kementerian PU, ya kan? Kalau kemudian soal fasilitas tanah, persoalan tanah dan lahan itu dengan Kementerian ATR BPN. Kalau kemudian dengan transportasi itu dengan Kementerian Perhubungan. Dan nanti akan kita kembangkan lagi untuk para transmigran yang berprofesi sebagai petani, kita akan minta bantuan bibit, benih, pupuk kepada Kementerian Pertanian, dan juga soal kita lihat nanti fasilitas kesehatan dan pendidikannya seperti apa. Nanti kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Dikdasmen, dan Kementerian Kesehatan. Jadi kita melakukan komunikasi itu adalah menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Jadi karena kita telah dikumpulkan kemarin di Magelang retreat ya, yaitu
Jadi kita sangat terasa sekali bahwa pola kerjasama itu menjadi kunci utama dalam membangun keberhasilan. Gitu. Contoh soal baris berbaris. Kelihatannya sepele kan, tapi ternyata kalau kita tidak kompak, barisannya jadi bubar. Makanya menjaga persatuan, menjaga gerak langkah, menerima komando yang sama, dan kemudian bersikap yang sama, itu menjadi bagian penting dalam membangun keberhasilan di dalam kabinet ini. Dan itu kita rasakan. Oke, ini sebenarnya masih nyambung sih. Mungkin bisa diteruskan ke internalnya Kementerian Transmigrasi gitu ya. Sekarang kan masih baru di pemerintahan baru ya Pak ya. Bagaimana membagi tugasnya dengan internalnya Pak Yoga di kementerian? Ya, kita sudah ada rencana untuk struktur organisasi dan tata kelola. Nanti akan kita bagi ke beberapa dirjen, irjen, sekjen, dan sampai ke direktur, sampai ke tingkat bawah. Kalau soal struktur organisasi itu kita bekerja sama melakukan konsultasi dengan Menteri Penertiban Aparatur Negara, Menpan RB, dan kita juga berkoordinasi dengan Mensesnek soal itu. Insya Allah dalam beberapa waktu kemudian sudah selesai. Kalau pembagian tugasnya dengan Pak Iftitah, bagaimana Pak? Ya, saya wakil menteri bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Pak Menteri. Gitu. Jadi kita ini soulmate. Nah, gitu kan. Ya, tugas saya membantu Pak Menteri. Gitu. Nggak mungkin saya berbeda dengan Pak Menteri. Beliau fokusnya apa, Pak Yoga fokusnya apa gitu? Nggak, sama aja. Dari seluruh bidang itu sama-sama kita kerjakan. Kemudian kalau untuk persoalan fokus ya fokusnya itu adalah agar Kementerian Transmigrasi ini dapat bekerja dengan baik, dengan efisien, dengan efektif, dengan clean dalam rangka untuk menurunkan visi Presiden itu menjaga persatuan, kemudian membangun kedaulatan, kemandirian, kemudian kepribadian melalui program gotong royong semuanya dengan seluruh struktur yang ada, dan kita akan bisa jalan bersama-sama. Oke, nah ini sebenarnya ada yang menarik sih dari sini gitu ya. Kemarin kan Pak Prabowo juga sebenarnya berencana untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Papua gitu ya Pak ya. Dan kemudian mungkin ini menjadi polemik juga sebenarnya akhir-akhir ini karena mendapat pertentangan dari masyarakat sekitar yang tidak menerima transmigran asal Pulau Jawa, mungkin begitu ya. Dan ini Pak Yoga melihatnya seperti apa? Apakah ini juga menjadi tantangan ke depannya gitu untuk Kementerian Transmigrasi? Iya, banyak yang salah tafsir dan banyak salah persepsi bahwa sebenarnya sekarang ini Kementerian Transmigrasi di tahun ini tidak memberangkatkan penduduk dari luar Pulau Papua ke Papua. Tidak ada sama sekali, tidak ada itu. Dan program itu juga tergantung kepada kebutuhan daerah. Kalau sekarang kan dari pemerintah daerah di Papua yang terbagi ke dalam 6 provinsi itu, Papua Induk, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya. Ada 6 kan. Itu sampai saat ini belum ada yang menyatakan berkeinginan untuk menerima transmigran dari luar, dan kita tunduk patuh pada aturan undang-undang transmigrasi bahwa yang namanya transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk secara sukarela, dan kita akan fokuskan kalau di Papua tentunya juga sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah. Kalau mau ada perpindahan penduduk ya perpindahan penduduk lokal dari daerah satu ke daerah yang lain, dari provinsi satu ke provinsi yang lain di tanah Papua itu. Dan satu hal, sesuai dengan peraturan daerah provinsi nomor 15 tahun 2008 khusus pasal 44, bahwa yang namanya transmigrasi itu bisa dilakukan apabila penduduk orang asli Papua (OAP) itu sudah mencapai 20 juta jiwa. Sekarang kan sekitar berapa? 8 juta ya sekarang. Dan dalam hal transmigrasi itu harus mendapatkan
persetujuan dan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Jadi itu semuanya sudah jelas dan pemerintah pusat mempedomani hal itu. Karena jangan sampai kemudian kita melakukan program transmigrasi justru menjadi sumber konflik baru. Betul. Kami tidak ingin seperti itu. Apalagi menarasikan hal-hal yang sangat mengerikan. Misalnya ini menghilangkan ras, kemudian pembunuhan genosida. Aduh, tidak sampai seperti itulah. Itu narasi-narasi yang tidak tepat menurut saya. Karena Papua itu adalah bagian dari NKRI. Indonesia tidak akan bisa menjadi NKRI tanpa Papua. Jadi Papua itu adalah bagian dari NKRI dan Papua itu adalah bagian dari masa depan Indonesia. Jadi tidak usah khawatir bahwa kalau kemudian nanti ada transmigrasi, gitu tidak ada bagi kami itu. Dan kita tetap tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan dan kita menghargai, menghormati peraturan daerah provinsi yang telah dibuat untuk menjadi landasan hukum bagi kami agar kami dapat bekerja dengan baik dan melakukan koordinasi, integrasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah di tanah Papua. Kemudian mungkin yang menjadi keresahan masyarakat Papua adalah tidak ingin adanya kecemburuan sosial gitu. Jika ada masyarakat transmigran kemudian nantinya gitu kan. Kalau dari Pak Yoga sendiri bagaimana sih mengatasi itu supaya tidak ada ketimpangan nih antara masyarakat sekitar di Papua dan juga masyarakat transmigran ini gitu? Iya, jadi kalau soal bagaimana melakukan perubahan agar tidak terjadi ketimpangan ya bukan hanya tanggung jawab Kementerian Transmigrasi, karena kan tadi saya katakan tidak ada program transmigrasi di tanah Papua. Kalau kemudian ada ketimpangan, ekses sosial yang negatif, yang harus ditangani secara bersama-sama. Saya rasa dalam hal pendidikan, kemudian dalam hal kesehatan, terus pengembangan sosial budaya dari masyarakat yang sudah bercampur secara kultural dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, itu harus menjadi bagian dari rasa keindonesiaan gitu. Jadi yang namanya perbedaan suku, agama, ras itu kan datangnya dari Tuhan. Mbak Ayu tidak bisa minta, ya Tuhan semoga aku jadi orang bule, orang Amerika, kan tidak bisa. Ditakdirkan menjadi orang Indonesia gitu. Termasuk juga saya, karena itu adalah sesuatu hukum dari Tuhan yang tidak bisa diminta, maka tidak usah diperdebatkan. Gitu, karena nilai-nilai primordial, nilai-nilai yang bersifat asali itu adalah datangnya dari Tuhan. Kita syukuri. Justru karena ada perbedaan suku, agama, ras, itu harus menjadi bagian dari rasa keindonesiaan. Ternyata Indonesia itu beraneka rupa. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia itu didirikan oleh ratusan suku-suku bangsa yang mempunyai persamaan ide, gagasan, cita-cita, senasib sependeritaan bersama-sama untuk mewujudkan satu bangsa, one nation, namanya Indonesia. Jadi karena adanya perbedaan suku inilah dan mereka berkomitmen untuk menjadikan sebagai bangsa Indonesia, ayo kita rawat bersama-sama. Kalau ada perbedaan suku, agama, ras, itu adalah bagian yang tidak usah kita perdebatkan. Yang penting adalah bagaimana dalam program pembangunan Presiden Prabowo ini rasa keadilan, persamaan terhadap hak, kemudian rasa akses pendidikan, akses kesehatan, mau suku apa, agama apa, ras apa, itu sama haknya sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau cara pandangnya seperti itu, maka kita akan solid, kita akan tetap satu untuk membangun Indonesia, membangun peradaban Indonesia ke depan. Nah, gitu. Luar biasa ya. Tapi mungkin perpindahannya tidak dalam waktu dekat, tapi apakah ada rencana ke depannya kapan gitu Pak? Belum ada rencana kalau untuk transmigrasi ke Papua. Itu yang menjadi apa? Kan masih banyak tanah-tanah yang lain kan? Kan kita
ikut aturan Undang-Undang Transmigrasi, Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 15 tahun 2008, itu kan masih ada. Kita hargailah soal-soal itu. Ya. Tapi mungkin untuk kedepannya dari Kementerian Transmigrasi ini apa sih tantangan terbesarnya, Pak? Tantangan terbesarnya adalah satu, melakukan revitalisasi terhadap program transmigrasi. Jadi beberapa kepala keluarga yang sudah kita transmigrasikan itu perlu juga diukur indeks keberhasilan transmigrasi. Misalnya indeks kesejahteraan, kemudian indeks kesehatan, indeks pendidikan dalam satu keluarga itu meningkat apa tidak. Nah, itu menjadi bagian penting bagi kami untuk merumuskan tentang KPI, Key Performance Indicator, yang kira-kira dalam program revitalisasi ini mampu memberikan data yang akurat, sehingga kedepannya kalau kemudian ada solusi dalam semua bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, apalagi pangan, pertanian, peternakan, itu bisa akurat dan valid, khususnya di daerah kawasan transmigrasi. Oke, ini mungkin dengan tantangan-tantangan ini bagaimana sih optimisnya nih mewujudkan pemerataan di seluruh Indonesia, Pak? Ya, itu menjadi bagian yang penting ya dalam proses untuk pemerataan sosial, keadilan sosial, pemerataan hasil-hasil pembangunan. Itu setiap pemerintahan juga harus mewujudkan itu. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini, kita berupaya agar hak-hak warga negara itu dijamin oleh undang-undang dan akan dilindungi oleh negara. Pemerintah dalam hal ini adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengelola negara, juga harus ikut melaksanakan agar hak-hak warga negara itu bisa terpenuhi semuanya. Kalau kemudian aspek-aspek pemerataan, keadilan sosial, pengembangan nilai intelektual dalam pendidikan, akses kesehatan masih bermasalah, ya akan kita selesaikan sesegera mungkin dengan melakukan koordinasi kepada seluruh kementerian, khususnya di kawasan transmigrasi. Oke, tapi kalau misalkan Pak Yoga melihat di beberapa kawasan transmigrasi, apa sih masalah yang paling besarnya? Beda-beda. Kalau yang sekarang sudah menjadi ibu kota, kabupaten kota, ya mungkin tidak beda dengan kabupaten yang lainnya. Tetapi bagi beberapa kawasan pemukiman transmigrasi yang agak terjauh dari pelosok itu, mungkin akses jalan, akses kesehatan, kemudian transportasi, komunikasi, dan itu harus dipantau secara terus-menerus dengan melakukan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar mereka juga yang sudah ditransmigrasikan itu betah tinggal di situ dan bisa meningkat taraf ekonominya. Jangan sampai kemudian kita memindahkan orang itu sama dengan memindahkan kemiskinan, memindahkan masalah. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita memindahkan orang dalam rangka untuk menghapus kemiskinan, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, kemudian program konkretnya yang sedang dirancang itu contohnya apa, Pak? Ya, contohnya dalam bulan ini kita akan memberangkatkan 121 kepala keluarga yang tadi saya sebutkan tadi. Itu ke daerah mana? Tadi, ke 5 kabupaten tadi. Berarti disebar begitu ya, Pak? Ya? Disebar. Oke. Barangkali di kampungnya ada yang mau transmigrasi, boleh telepon saya. Tapi itu sebenarnya indikator untuk transmigrasi itu apa sih, Pak, yang dilihat? Maksudnya orang yang mau berangkat? Iya, akhirnya dia tertarik untuk mendaftar gitu. Iya, banyak variasi. Mereka mendaftar itu untuk berjuang untuk hidup, untuk menghilangkan bertarung hidup, merubah hidup, kemudian ingin di tempat yang punya lahan sendiri, kan diberi lahan 2 hektar gitu, dan bervariasi inginnya rata-rata adalah dalam rangka untuk merubah nasib agar taraf hidup mereka
bisa menjadi baik dan bisa mandiri secara ekonomi. Rata-rata itu mereka. Dan tugas dari kami, pemerintah, adalah memfasilitasi mereka agar mereka bisa berangkat dengan baik. Tapi sebelum berangkat kan harus diberi pelatihan-pelatihan. Nah, itu pelatihannya seperti apa? Kalau pelatihan-pelatihan di daerah pertanian ya kita latih dengan pertanian. Kemudian yang kedua kita juga membekali dengan persoalan sosial budaya. Nah, itu penting karena jangan sampai datang tidak mengerti suku, tidak mengerti adat istiadat, tidak mengerti daerah setempat, menjadi buta, tidak boleh juga seperti itu. Jadi kita bekali dalam perspektif sosial, budaya, dan keterampilan. Itu pembekalannya dalam bentuk apa, Pak? Kelas kah atau mungkin latihan? Latihan. Ya. Berapa lama itu, Pak? Ya kan kita baru nih. Baru seminggu, Mbak. Gitu. Tapi biasanya sih ya dalam bentuk kelas gitu, dalam bentuk kelas, dan yang saya lihat di beberapa catatannya ya, gitu laporannya dalam bentuk kelas, tapi juga bisa praktek kalau pertanian gitu. Oke, menarik sih ini sebenarnya untuk pelatihan-pelatihan gitu. Kemudian setelah seminggu ini apa perkembangan yang dilihat, Pak, dari pelatihan itu? Ya kita terus bekerja lah. Saya ya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan waktu saya untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, ini kita beralih kemudian pemerintah kan juga berencana untuk menggenjot program food estate gitu ya. Nah, ini peran dari Kementerian Transmigrasi ini seperti apa untuk program ini? Ya, food estate itu di beberapa titik lokasi sudah dibangun di Kalimantan Tengah dan yang sedang diperbincangkan sekarang kan di Merauke ya. Jadi food estate itu adalah sebagai salah satu jawaban dari persoalan lahan, karena kita mengetahui dulu untuk produksi pangan, terutama bahan pangan pokok, beras, itu Jawa menjadi penghasil beras, sentral terbesar. Tetapi dari data saya baca terjadi perubahan alih fungsi lahan dari lahan produktif menjadi lahan untuk properti, kemudian lahan untuk industri, itu berkurang di Pulau Jawa itu rata-rata 100.000 hektar area per tahun. Jadi karena persoalan pangan itu juga menyangkut soal lahan, maka Pak Presiden Prabowo dari dulu selalu mendengungkan harus ada food estate. Nah, sekarang sudah ada food estate sebagai salah satu strategi terhadap persoalan lahan. Nah, sekarang tinggal bagaimana meningkatkan bibit dan benih yang baik, pupuk yang berkualitas, proses pemeliharaan, baik prapanen maupun pasca panen, dan juga disambung dengan industri di situ, serta satu lagi yang penting adalah soal teknologi. Jadi kalau itu semuanya berurutan, saya yakin bahwa program food estate itu akan bisa berjalan. Nah, bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga terampil untuk membantu food estate, kami dari Kementerian Transmigrasi akan sangat senang untuk bisa dilibatkan. Tapi tentunya juga membutuhkan persyaratan-persyaratan serta latihan-latihan khusus. Ada skill di situ. Tidak boleh tidak ada skill. Harus ada yang diberangkatkan itu adalah calon transmigran yang memiliki skill. Gitu. Nah, untuk itu kita akan merumuskan dan sedang melakukan koordinasi kira-kira nanti untuk food estate selain di Merauke di mana lagi yang bisa dibangun, tidak harus dalam satu hamparan 1 juta hektar, enggak, yang kecil-kecil juga bisa, misalkan 20.000 hektar, 10.000 hektar untuk food estate kan juga bisa seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat titik-titik untuk pengembangan food estate itu di mana. Kalau kemudian daerah membutuhkan para transmigran, kita akan senang hati untuk memfasilitasi itu. Berarti kalau untuk pengembangan teknologi ini apa yang mau difokuskan, Pak, berarti? Kalau menurut saya teknologinya itu mulai dari pra panen dan pasca panen. Jadi dengan penggunaan teknologi yang modern, mulai dari pemilihan bibit,
kemudian benih, pupuk, serta tekstur tanah. Tanah ini sebenarnya cocok untuk tanam apa? Tanam padi. Padi jenis apa? IR63, 64, gogo, atau jagung. Jagung yang mana ini? Gitu. Jadi atau ketela pohon. Jadi memang harus detail. Terus kemudian yang kedua, proses pemeliharaannya itu juga harus efektif, efisien. Misalnya untuk padi, tanam padi misalnya 10.000 hektar are, cara nggak usah mencangkul, ya kan? Kan ada traktor, gitu. Kemudian untuk pemupukan tidak usah pakai semprot, gitu loh. Kan ada drone, gitu. Ada drone kan. Nah, kalau untuk panen tidak usah pakai sabit, kan juga ada combine harvester. Nah, misalkan gitu loh. Jadi dengan pola pendekatan teknologis akan lebih efisien dan efektif dan produktivitas akan bertambah. Misalkan sekarang kalau dalam 1 hektar are itu untuk gabah kering panen 8 ton. Nah, kalau dengan pola pendekatan yang ketat melalui pengelolaan teknologi yang bagus, syukur-syukur bisa 11 atau 12 ton. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Gitu. Berarti di wilayah-wilayah transmigrasi nanti, misalkan ada lahan kosong gitu, itu bagaimana diupayakan untuk tidak alih fungsi nanti ke depannya gitu? Ya, kita upayakan tidak ada alih fungsi dan masing-masing dari kepala keluarga itu membantu dalam program ketahanan pangan. Jadi program ketahanan pangan itu di samping sebagai salah satu strategi melalui food estate, juga melalui pekarangan-pekarangan dari setiap keluarga transmigran atau keluarga perkotaan, itu kan juga bisa. Berarti semuanya dimanfaatkan ya Pak? Semuanya harus bisa dimanfaatkan. Banyak sekali teknologi modern, tinggal sekarang itu adalah bagaimana direksi dari kita semuanya untuk menyatukan agar setiap lahan itu menghasilkan produksi dan bisa memberikan manfaat buat rumah tangga. Oke, ini kita menunggu gebrakannya ya dari Kementerian Transmigrasi untuk semua program-programnya ke depannya begitu ya. Minta doanya agar bisa bekerja dengan baik. Ini mungkin ini pertanyaannya di luar Kementerian Transmigrasi sih Pak ya. Kemarin sepertinya baru-baru ini Pak Yoga ini bergabung dengan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN ya. Kemarin sepertinya hadir nih di deklarasinya gitu ya. Berarti Bapak menjadi anggotanya juga? Saya jadi ketua bidang kehutanan di situ. Oke. Itu dalam GSN itu mengurusi soal apa Pak berarti? Jadi Gerakan Solidaritas Nasional ini bukan gerakan politik. Oh, non politik. Bukan, banyak yang salah sangka. Dulu gini, tim kampanye nasional kan sudah berhasil, ya kan? Tim kampanye nasional itu terdiri dari partai politik dan non partai politik. Non partai politik itu dari para relawan-relawan, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang membantu, yang memperjuangkan Pak Prabowo Mas Gibran dalam Pilpres kemarin. Nah, TKN sudah berhasil menunaikan tugasnya, sudah selesai. Nah, sayang sekali apabila potensi ini kemudian dibiarkan cerai-berai. Maka perlu ada wadah berupa organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang diganti menjadi GSN, Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi GSN ini bukan gerakan politik, tapi gerakan sosial dan kemanusiaan. Berarti menjadi kanal juga ya untuk masyarakat di luar parpol ya? Iya, siapapun juga boleh bergabung di situ, suku, agama, ras, siapapun boleh bergabung, partai politik, non partai politik, karena ini kan untuk amal soleh. Beberapa program yang sudah memberikan seragam gratis. Gitu. Itu sudah dijalankan? Sudah dijalankan 10.000 kemarin, tapi kata Pak Presiden, ya masih sedikitnya 10.000, perlu ditambah lagi. Saya kurang tahu daerah mana yang membutuhkan lah gitu ya. Jadi intinya bahwa GSN itu bukan organisasi politik dan bukan gerakan politik, tetapi organisasi sosial dan kemanusiaan yang menampung siapapun yang punya rasa kemanusiaan sebagai masyarakat Indonesia untuk membantu sesama yang masih kekurangan. Baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial budaya.
Jadi itu akan tertampung seluruhnya melalui gerakan solidaritas nasional, nanti akan menyebar ke seluruh Indonesia. Dan GSN itu membantu pemerintah, gitu. Tidak ada hubungannya dengan politik, dengan pilkada, apalagi nggak ada. Udah. Jadi ini khusus sebagai gerakan sosial, sebagai gerakan kemanusiaan. Siapa yang mau beramal soleh harus masuk di GSN. Gitu. Tapi sejauh ini berarti sudah ada kegiatan-kegiatan apa saja, Pak? Itu, selain berbagi seragam. Ya, nanti akan kita rumuskan. Kan sudah terbentuk, baru terbentuk kan strukturnya. Nanti kita akan rapat lagi untuk merumuskan perencanaan program dan kita akan jalan. Dari intinya bukan gerakan politik, tapi gerakan sosial, gerakan budaya, gerakan kemanusiaan. Tapi mungkin masih ada aja sejumlah pihak yang akan berpikir itu gerakan politik juga. Itu bagaimana untuk mengedukasinya? Ya nggak apa-apa, biarin aja orang namanya berpikir gitu. Masa harus gitu salahkan? Biarin aja nggak apa-apa. Yang penting kan nanti GSN akan kita lihat gerakannya gitu, ya kan? Kan kita tidak bisa untuk membelenggu pikiran orang. Terserah saja, ini alam demokrasi, mereka berpikir, mereka berbicara apa gitu. Kan bebas kan? Nggak apa-apa, ini bebas demokrasi. Ini kemudian kalau udah punya planning berbagai kegiatan gitu ya, yang akan dilakukan oleh GSN, kemudian dananya dari mana, Pak? Apakah akan menggunakan APBN, APBD, atau APBN yang nggak ada? Iuran ini kan gerakan sendiri, kemanusiaan. Kalau Mbak Ayu punya uang berapa, bisa kirim ke GSN untuk apa? Untuk beli seragam, untuk beli selimut, untuk beli makanan, gitu. Ya tidak menggunakan dana APBN. Berarti dana pribadi, Pak? Dana pribadi dari para volunteer, dari para orang-orang yang baik hatinya untuk berkontribusi, untuk mendonasikan uangnya dalam rangka kegiatan amal soleh. Itu sebenarnya awalnya tuh siapa yang ingin mendirikan ini, Pak, gerakan ini? Instruksi dari Pak Presiden Prabowo. Jadi karena sudah selesai TKN, daripada bercerai-berai, lebih baik digunakan sebagai gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Itu kan sesuatu niat yang bagus. Berarti itu tujuannya untuk jangka panjang juga ya? Ya, selama masih kompak ya akan panjang. Ingin hidup 100 tahun lagi. Amin ya Pak, bisa 100 tahun ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Ya, kita sudah di penghujung nih. Terakhir, harapan Pak Yoga untuk pemerintahan baru ini, pemerintahan Prabowo Gibran ini seperti apa? Ya, minta doa restu dari masyarakat Indonesia agar kami bisa bekerja dengan fokus, dengan baik, dan jika ada masalah yang mengganggu pikiran bisa disampaikan kepada kami, karena dalam proses pemerintahan yang demokrasi tentu tidak boleh menutup pintu-pintu demokrasi, dan proses dialektika dalam berdemokrasi itu yang terlembaga di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kekuatan dari masyarakat melalui civil society-nya itu adalah bagian penting di dalam proses check and balances yang justru membantu pemerintah di dalam meningkatkan kinerja dan menjadikan pemerintahan yang clean government. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Yoga. Terima kasih sekali, kita menunggu terus program-program kerjanya dari Kementerian Transmigrasi begitu ya. Kita lihat tahun depan seperti apa gitu ya. Ya nanti diundang lagi datang ke sini. Siap. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir ke Tirto.id. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast For Your Politics yang mudah berpolitik. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Mbak Yu.